keinginan yang paling dasar pun tidak bisa dipenuhi. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penderitaan? Seperti misalnya tidak bisa beli baju, makan sehari 3 kali tidak bisa, tidak mempunyai tempat berteduh. Sangat menderita, saudara. Di dalam Dharma bisa dikatakan itu ekstrim. Ya, lalu bagaimana caranya, Bante? Kalau kita berbicara tentang ilmu sosial, dari mana harus dilihat? Apakah dia malas? Apakah sistem di negara itu tidak memberikan kesempatan yang merata, sehingga banyak orang-orang yang sangat miskin? Kalau sistemnya sudah baik, mereka harus menjadi tanggung jawab negara. Negara harus memberikan paling tidak makan cukup dan pakaian, dan membantu. Di negara-negara yang dulu dikenal dengan kapitalistik, orang-orang serakah dengan materi. Jaminan sosial kadang-kadang justru lebih baik dari negara-negara yang lain. Mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan, makan pun tidak bisa, mereka mendapatkan santunan dari negara. Karena itu kebutuhan dasar. Secara letterlek, harafiah, biksu, biku itu artinya beggar, pengemis. Arti letterlek biku. Karena itu umat Buddha tidak begitu sopan kalau misalnya menyebut biku Dharma Ratana. Guru kita bukan pengemis. Dia menyebut guru Dharma Ratana, master Dharma Ratana, atau Bante Dharma Ratana. Tidak biku Dharma Ratana. Dalam urusan karya ilmiah yang mungkin boleh, tetapi umat menyapa gurunya, dia merasa tidak enak kalau menyebutkan biku Dharma Ratana. Di dalam protokoler biasanya kalau ada biku, di depannya harus ada honorific, yang terhormat, yang mulia, biku Dharma Ratana. Tidak langsung kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran biku Dharma Ratana. Guru kita bukan pengemis gitu ya. Kalau menyebutkan biku, di depan harus ada honorific, yang terhormat, venerable biku, yang mulia biku, atau Bante Dhamma Ratana. Kalau yang mulia Bante, itu double. Pernah ada penceramah terkenal yang suka menyebutkan begitu. Yang mulia Bante Panyawaru, yang mulia Bante Jotidamo. Saya memberikan masukan, Bapak, kalau sudah Bante tidak usah yang mulia. Karena Bante itu artinya sudah venerable, yang mulia. Kalau Bante yang mulia itu double. Dia langsung menjawab, tidak apa-apa Bante yang baik, double itu tidak apa-apa. Langsung dia spontan, tidak berpikir dulu. Saya pikir, cerdas sekali orang ini ya. Cerdas sekali orang ini. Nah, biku pun yang namanya pengemis, meninggalkan keduniawian, itu pun harus mempunyai 4 kebutuhan dasar. Kalau 4 kebutuhan dasar tidak dipunyai bagaimana? Itu ekstrim menderita dia. Apa 4 kebutuhan dasar itu? Makan. Sederhana. Pakaian jubah ini. Anda bisa berganti-ganti, kami ya selalu begini. Hanya kalau di wihara dibuka, kalau keluar ditutup supaya kelihatannya 2 macam, tapi itu hanya 1. Tidak ada pakaian preman. Kemudian tempat berteduh. Sebetulnya tempat berteduh itu bisa di gubuk yang sederhana, dari bambu, dari daun, di Asia. Kalau di negara barat ya tentu yang sesuai dengan iklim di sana, atau gedung seperti ini. Dan itu bukan milik pribadi.
Kalau saya meninggal, saya tidak punya hak mewariskan wihara kepada adik atau kepada kakak atau kepada keponakan. Itu milik sangga. Di hukum Indonesia ada yayasan yang melindungi, badan hukum yang melindungi, bukan milik pribadi. Saya hanya sekadar berteduh dari panas, dari hujan, dari serangan binatang buas, dari serangan serangga. Lalu obat-obatan dikala sakit. 4 hal ini di dalam bahasa Pali dikatakan Catupaccaya, 4 pendukung kehidupan. Sandang, pangan, papan, obat-obatan. Jubah, sederhana, makan, kemudian tempat berteduh dan obat-obatan. Ini minimal. Kalau sebagai biku makan pun sulit, jubah pun sulit, dia tidak bisa praktek dhamma dengan baik. Sangat menderita, dan penderitaan itu akan mengganggu mentalnya juga. Tetapi kalau 4 kebutuhan ini sudah dipenuhi, makan tidak kurang, dan kita boleh makan kenyang. Pakaian ada, tidak harus yang bagus. Apa fungsi pakaian? Melindungi diri dari malu, dari panas, dari iklim, dari gigitan nyamuk, serangga. Kemudian tempat berteduh, supaya kita tidak diganggu dengan iklim. Kemudian kalau sakit ada obat. Sebenar-benarnya kalau 4 kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, kalau mau tentram, mau tenang, tentramlah. Yang membuat tidak tentram kalau timbul keinginan yang lain. Ya jadi biku, tapi sekarang kan umumnya orang-orang punya BB lah. Penyakit spiritual muncul. Biku boleh terima sih boleh. Tapi kalau tidak ada yang memberi, ya jangan mencari. Atau memberikan sen. Pak Andri Wongso, sekarang ini zaman modern loh. Komunikasi itu harus cepat. Saya pun diundang kemana-mana. Itu kalau handphone sederhana bagaimana? Pak Andri Wongso lalu apa ya? Karena cerdas sekali lalu kontak. Oh ini Bante Panya kepingin BB. Ya, penyakit spiritual mulai timbul. Dan lain-lain lah. Sekarang ada iPad, ada segala macam. Wah, zaman Sang Buddha itu kan para biku tinggal di gubuk. Bahasa Inggrisnya hut, H-U-T. Bahasa Pali, bahasa Sanskertanya kuti. Kuti itu sebetulnya gubuk. Jadi kalau ada bangunan besar, ada kamar-kamar banyak, tidak sesuai disebut kuti. Bisa dikatakan sangga awasa atau biku awasa, tempat tinggalnya sangga. Kuti itu gubuk. Lalu saya ngomong sama Pak Basri atau Pak Edison atau Pak Gunawan Gusti sudah ada ya. Oh Pak Basri, biku-biku ini kan tinggal di kuti toh. Ya Bante juga tinggal di kuti. Oh ya saya tinggal di kuti. Tapi misalnya ada moving kuti, wah bagus banget ya. Tahu artinya moving kuti? Kuti yang bisa bergerak. Oh, Bante ini kepengen mobil. Dari situlah penyakit spiritual mulai. Bukan berarti kalau memakai jubah kuning ini sudah tentram, tenang. Tergantung dari latihan kita. Kalau seorang biku bisa mengendalikan perilakunya dan mengendalikan pikirannya, dia akan mempunyai ketentraman. Tidak persoalan ada mobil dan sebagainya, wihara bagus. Dia tidak attach, tidak melekat, mengukuhi sebagai miliknya. Kalau tidak seperti ini, saya tidak happy. Apa bedanya biku dengan orang awam? Bukan persoalan jubah putih, jubah merah, jubah kuning, jubah biru.
Mereka yang tidak melekat. Sang Buddha mengatakan dialah seorang biku. Bukan uniformnya ini. Dan melekat itu juga tidak masuk akal, saudara. Itu juga sebetulnya keharusan untuk semua orang tidak melekat. Engkau bisa, Bante. Nah, kalau Anda melekat kan Anda menderita sendiri. Semuanya kan tidak kekal, berubah. Anda mau melekat pada apa? Aku seneng banget pada rumahku. Apa kekal? Kalau rumah Anda bertahan, Anda sendiri tidak akan bertahan, meninggal dunia, mati. Kalau Anda masih menyenangi rumah Anda begitu kuat, lalu Anda meninggal, Anda akan meninggal dengan penasaran. Aku masih cinta pada rumahku ini, kenapa aku harus mati? Sekarang apa yang bisa digondeli, apa yang bisa dipegang? Sebagai sesuatu yang abadi tidak ada, saudara, sama sekali. Tidak hanya materi, pemikiran, ide-ide, tidak ada yang bisa dipegang, yang dipegang kuat, tidak ada. Kita harus siap menghadapi perubahan setiap saat. Apa yang tidak berubah, saudara? Tidak ada sama sekali. Yang tidak berubah, yang tetap abadi, tetap berlaku terus adalah hukum perubahan. Itu yang tidak pernah berubah. Kapanpun, dimanapun, siapapun. Sulit menghindari perubahan. Bukan saja sulit, impossible, tidak mungkin. Menjadi tua? Apanya yang aneh sih menjadi tua? Apakah menjadi tua itu hanya berlaku untuk saya sendiri, yang lain tidak? Khusus saya yang tua, yang lain tidak? Tidak. Sakit. Apanya sih yang aneh dengan sakit? Siapa sih yang tidak pernah sakit? Mati. Apanya yang aneh dengan mati? Tidak ada yang aneh, biasa sekali. Semua orang mati, tidak ada orang yang belum pernah mati. Tua, sakit, mati sangat biasa, tidak aneh, tidak ganjil. Tetapi mengapa Anda menderita? Mengapa Anda menderita? Orang biasa, tidak aneh, tidak ganjil. Mengapa Anda menderita dengan usia tua, dengan sakit, dengan mati? Mengapa Anda menderita? Dan berlaku untuk semua orang. Biasa, wajar. Mengapa menderita kita? Kembali kepada rumusan yang tadi, kita menderita karena kita tidak ingin tua. Atau kalau dibalik, ingin tidak tua. Itu yang membuat menderita. Ingin tidak sakit, ingin tidak mati. Itu yang membuat menderita. Lalu bagaimana, Bante, kalau tua, kalau sakit, kalau mati? Ya diterima saja. Kalau Anda menerima itu separuh sudah tidak menderita. Ya kalau sakit ya diterima, Bante, ya diterima dong. Tapi ya diobati. Tapi sebelum diobati kan harus diterima dulu. Kalau Anda sakit, Anda tidak mau menerima, apalagi berobat. Menerima saja tidak mau. Diakui saja, ya saya sakit, lalu diobat. Kalau Anda sakit, Anda tidak mau menerima Anda sakit, Anda akan sakit dua macam. Fisik Anda sakit, mental Anda juga sakit. Anda merasa tertekan, sebetulnya saya ini sakit, tapi Anda tidak mau mengakui Anda sakit. Kalau diakui, tidak usah gengsi-gengsian, mau sakit itu ya semua orang kena sakit. Anda mengakui, ya ini saya sakit lah. Sakit ya memang sakit. Kemudian bagaimana obatnya? Mental Anda akan rileks. Paling tidak penderitaan Anda akan berkurang. Sakit itu tidak Anda simpan. Sekarang siapa yang bisa menghindari tua, sakit, dan mati? Itu kesunyataan yang pertama. Cattari Arya Sajani, kesunyataan mulia yang pertama.
tua, sakit, mati, kalau tidak diterima, kalau ingin tidak begitu, akan menderita. Andai kata, saya pernah menyatakan begitu, Buddha Gautama masih hidup. Lalu Anda datang, Bante, saya ini jadi umat Buddha sudah 30 tahun. Saya mohon kepada Bante. Mohon apa? Saya tidak ingin tua, tidak ingin sakit, tidak ingin mati. Mungkin Buddha Gautama menjawab begini, apa kamu sudah edan? Kalau Anda datang begitu kepada saya, tidak sampai hati saya mau mengatakan, apa kamu sudah edan? Ya kalau tidak orang gila kan tidak minta begitu, toh saudara. Hanya orang yang tidak waras yang minta, saya ingin tidak tua, saya ingin tidak sakit, saya ingin tidak mati. Tidak mungkin itu. Hanya orang gila yang punya permohonan seperti itu. Atau mungkin kita sudah gila, sudah pernah gila semua. Karena tidak ingin tua, tidak ingin sakit, tidak ingin mati. Terima saja. Nanti penderitaan itu akan separuh berkurang. Karena itu alami. Berlaku untuk umat Buddha saja? Tidak, saudara. Tua, sakit, mati itu berlaku untuk semuanya. Jadi pertanyaan ini sangat menderita. Kalau untuk makan saja tidak bisa. Pakaian tidak punya. Tempat berteduh tidak ada. Sangat menderita. Negara harus bertanggung jawab pada orang yang seperti ini. Diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan tempat berteduh, dan diberikan pendidikan. Jangan-jangan dia malas. Karena para biku pun yang dikatakan pengemis, tidak mempunyai propertis apapun, tidak melekat pada dunia apapun, keduniawian apapun. Para biku harus ditunjang oleh umat dengan 4 pacaya, 1 pacaya, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Karena itu umat kan selalu diajarkan, kalau berdana kepada biku, jangan berpikir, Bante saya berdana uang sekian. Tidak. Kan para biku tidak boleh jual beli. Membeli juga tidak boleh, menjual juga tidak boleh. Jadi meskipun uang, di dalam pikiran itu harus berpikir, Bante ini untuk kepentingan 4 hal itu. 1 pacaya. Saya tidak bisa menyediakan makanan sendiri, jubah sendiri, tempat berteduh sendiri, obat-obatan kalau Bante sakit. Ini ada uang 100.000. Saya berdana ini untuk kepentingan yang 4 itu. Lalu saya titipkan kepada Kapia. Kapia itu umat yang membantu mengurus kepentingan biku. Jadi kebutuhan primer itu harus. Dan kalau kebutuhan primer sudah dipenuhi, seseorang menjadi tidak bahagia, tidak tentram, itu salahnya sendiri. Itu keinginan ekstra. Keinginan ekstra itu menambah penderitaan. Ingin tidak tua, ingin tidak sakit, ingin tidak mati, itu penderitaan. Padahal 3 ini tidak bisa dihindari. Lalu ditambah keinginan ekstra. Berarti kita membuat penderitaan ekstra. Ngurusi usia tua itu sudah menderita, saudara. Menghadapi penyakit sudah menderita. Menghadapi kematian juga menderita. Karena kita tidak ingin begitu. Lalu tambah bermacam-macam keinginan yang membuat penderitaan tambahan selain yang 3 ini. Nah, penderitaan tambahan itu bisa direduksi, bisa diatasi kalau diseleksi dengan pertimbangan yang lengkap, dengan pertimbangan yang benar. Kalau kita pandai menyeleksi, pandai menimbang, pandai mengurangi, penderitaan kita akan berkurang. Agama Buddha, Guru Agung kita tidak pernah menyalahkan yang lain. Sebetulnya ajaran Guru Agung kita itu sangat psikologis. Mengapa kita menderita?
Tidak ada di dalam 4 kebenaran Arya itu disebutkan kita menderita ini karena karma hidup yang lalu belum lunas semua. Tidak. Coba baca kembali 4 kebenaran Arya. Ada penderitaan, benar. Apa sebab penderitaan? Hukuman, kutukan, sisa karma yang lalu? Tidak. Sang Buddha mengatakan tanha. Keinginan yang berkobar-kobar menjadi nafsu, itulah sumber penderitaan. Sangat psikologi, saudara. Kalau keinginan ini bisa dikurangi, maka penderitaan akan berkurang. Selesai. Itu agama Buddha. Selesai. Tidak lebih, tidak kurang. Apanya yang sulit? Terima kasih.